finally home. I've been gone for too long. It is true. If only I could do one thing, I'll be with you. It is true. Baby, how I need the loving from you. Baby, how I need the loving from you. Baby, how I need the loving from you. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore sobat sehat semuanya. Selamat sore, apa kabar sobat sehat? Senang banget deh kita ketemu lagi di hari ini, hari Senin 15 Agustus 2022 di program kami di Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Nah, tadi sudah terlihat nih sobat sehat di seputaran FKKMK ini sukacita kuliah luring nih sudah mulai terasa ya sobat sehat. Ini di kantin rame banget, tapi tetap ya sobat sehat maskernya tetap masih dipakai dan juga tetap jaga jarak. Dan sobat sehat, kita jumpa lagi di hari ini, hari Senin sore-sore kita berjumpa di Bincang-Bincang Santai. Dan edisi hari ini Sobat Sehat ada topik yang menarik nih. Kita akan mengenal radioterapi atau onkologi radiasi. Dan pokoknya untuk Sobat Sehat yang sore hari ini, terima kasih masih setia di Raisa Radio yang bisa Anda download melalui aplikasi Play Store dengan keywordnya Raisa, Radio Indonesia Sehat. Dan untuk Sobat Sehat yang berada di website, di audio tadi ya, sudah diputarkan tadi lagu-lagu akustik nih, yang siang tadi yang cukup membuat kita beristirahat dari rutinitas sedari pagi tadi. Dan Sobat Sehat, sore hari ini kita akan mengenal radioterapi atau onkologi radiasi bersama dengan narasumber kami luar biasa. Dan telah kami hadirkan untuk Anda, Sobat Sehat, ada Dr. Eriko Eka Putra, spesialis onkologi radiasi dari Departemen Radiologi FKKMK UGM. Dan juga pada kesempatan sore hari ini, Sobat Sehat, Dr. Eriko begitu akan ditemani oleh Dr. Seiz Edwina Yanuarta, spesialis onkologi radiasi dari atau Dr. Yoyan begitu dari Departemen Radiologi FKKMK UGM. Dan untuk Anda Sobat Sehat, pokoknya kami persilahkan untuk bisa bergabung bersama dengan kami di 0858-8065-5970, baik yang di rumah atau lagi di jalan atau masih di kampus juga tetap bisa bergabung bersama dengan kami. Selama 1 jam ke depan, selamat menyimak Sobat Sehat. Waktu saya berikan ke Dr. Yoyan, silakan Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Galuh atas kesempatannya di sore yang sayang ya, sebenarnya cukup cerah tadi pagi, tapi terus sorenya agak mendung ini ya Mbak Galuh ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan oleh Radio Raisa untuk memandu acara pada sore hari ini. Jadi kebetulan pada sore hari ini dipilih topik yang cukup baik dari Radio Raisa, yaitu tentang radioterapi. Sama seperti orang kalau mau pacaran ya, kalau nggak kenal berarti nggak sayang. Jadi kita harus tahu dulu apa itu radioterapi. Nah, kalau yang sedikit sekilas singkat, mungkin banyak masyarakat yang bilang bahwa radioterapi itu kayak magic. Ngobatin tapi dokternya nggak nyentuh pasiennya, tumornya hilang. Nah, nanti mungkin di sini kita bisa dapat pencerahan nih, apakah radioterapi itu tergolong magic atau tergolong medis dia. Nah, kebetulan di sore hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang cukup kompeten, yaitu Dr. Eriko Eka Putra, spesialis onkologi radiasi. Beliau ini lulusan dari Fakultas Kedokteran UGM tahun 2008, kemudian lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, program studi onkologi radiasi di tahun 2016. Beliau saat ini sebagai
Kepala Subinstalasi Radioterapi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Nah, kita sapa dulu ya. Selamat sore Dr. Eriko, apa kabar? Sore Dokter Yoyan, sore Mbak Galuh. Ya, alhamdulillah sudah bisa bergabung ya, Dok. Nanti kita di sini akan ngobrol-ngobrol. Kita sore ini kayak BISTI aja, Dok ya. Jadi BISTI itu kependekan dari bincang-bincang santai. Jadi kita bincang-bincang santai. Nanti semoga banyak yang bertanya sehingga kita bisa bermanfaat untuk semuanya ya, Dok ya. Nah, untuk mungkin untuk ngawali ini mungkin sedikit nanti saya minta Dr. Eriko mungkin bisa menyampaikan gambaran singkat tentang apa sih itu radioterapi ya. Ini untuk mancing pertanyaan juga, Dok. Monggo, Dok. Silakan, Dok. Ya, oke. Terima kasih Dokter Yoyan. Ini nama dokternya agak berbeda antara yang tertulis dengan yang diucapkan. Dokter Seise jadi Dokter Yoyan. Oke, sebenarnya radioterapi itu adalah salah satu modalitas medis ya, modalitas medis untuk melakukan treatment pada kasus-kasus tumor, terutama tumor ganas. Walaupun ada beberapa juga tumor jinak yang bisa kita tata laksana dengan radioterapi. Nah, kalau modalitas lainnya mungkin pakai pembedahan, surgery gitu ya, atau pakai kemoterapi dengan obat-obatan atau imunoterapi. Tapi dengan radioterapi ini kita ngobati dengan sinar gitu ya. Ya tadi sama seperti di pembukaan tadi mungkin kita agak sedikit-sedikit mistis gitu ya. Pasiennya hanya tiduran gitu, tapi kok ditinggalkan di suatu ruangan, nah keluar-keluar pasiennya sudah dilakukan treatment. Jadi kita menggunakan sinar pengion gitu ya, sinar pengion, sinar yang bisa merubah struktur molekul dengan energi yang sangat tinggi ya. Energinya sangat tinggi sekali apabila dibandingkan dengan energi X-ray dari ronsen torak misalnya atau foto torak atau foto abdomen atau CT scan itu bisa hampir 2000 kali lipatnya itu. Jadi energinya memang sangat tinggi sekali. Dari saya mungkin itu, Dokter Seise, Dokter Yoyan bisa menambahkan mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan. Dokter Yoyan terputus. Ya, mungkin menambahkan lagi radioterapi ini juga sudah ada di dunia ini sejak sejak zaman dahulu kala ya 1940-1950 itu sudah mulai dikenal sebagai 3 modalitas utama dalam tata laksana kanker gitu. Jadi kalau zaman dulu modalitas kanker itu sendiri-sendiri, tapi ketika zaman beranjak evidence based medicine semakin baik lagi, kita itu saling bekerja sama ya antar modalitas. Ya, modalitas surgery otomatis dengan modalitas kemoterapi dengan modalitas radioterapi sekarang punya perannya masing-masing dalam menata laksana kanker gitu. Jadi kalau zaman dulu misalnya dokter zaman dulu bilang kalau sudah operasi sudah selesai gitu. Kalau zaman sekarang berbeda lagi ceritanya. Habis operasi bisa dilanjutkan dengan radioterapi, bisa dilanjutkan juga dengan kemo. Jadi tidak ada modalitas yang sekarang sendirian gitu. Sekarang udah zamannya bareng-bareng lah ya. Gitu. Dokter Yoyan udah gabung lagi nih kayaknya. Iya, sorry. Tadi kayaknya terlempar, saya kayaknya sinyalnya niup ya, soalnya di luar hujan ini. Ya. Oke, baik, terima kasih. Masih belum ada pertanyaan. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Eriko ya, jadi bahwa radioterapi itu bukan magic tapi medis, mengobati kanker dengan menggunakan radiasi pengion. Nah, mungkin yang perlu Sobat Sehat Raisa tahu juga bahwa sebenarnya gimana sih Dok kalau si radioterapi itu dia bisa bunuh kanker, Dok? Karena dengar-dengar juga dia tidak cuma bunuh kanker tapi juga bisa menghilangkan tumor-tumor jinak ya, Dok ya. Ya, jadi radioterapi ini ya tadi yang kita bisa bilang karena sinarnya itu tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau gitu kan, nggak panas juga gitu. Kok bisa tahu-tahu tumor itu mati gitu ya. Jadi memang dengan radiasi pengion ini dengan energi yang sangat tinggi itu kita bisa memutus
rantai DNA ya, rantai DNA baik DNA tumor maupun DNA normal. Tapi alhamdulillahnya pada sel-sel tumor itu DNA-nya lebih mudah untuk dilakukan pemotongan karena dengan sinar ya. Jadi dengan sinar itu selain memotong DNA, dia juga akan menciptakan radikal bebas di sekitar sel, di sekitar inti sel, di dalam inti sel, jadi di sekitar DNA itu. Apabila ada sinar yang ditembakkan, sinar pengion yang ditambahkan, ketika dia bertemu air dan oksigen, maka dia akan membentuk radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang akan membantu kita juga untuk mematikan sel kanker, gitu. Baik. Berarti mungkin yang banyak sobat sehat Raisa atau pasien-pasien juga kadang masih banyak bertanya ya dok ya. Sebenarnya apa sih bedanya antara kemo sama radiasi? Karena kadang ada yang bilang dok saya sudah mengalami kemo, saya nggak mau mengalami yang kedua kali dok. Nah, kira-kira apa ya dok ya? Bedakan antara kemo dengan radiasi nih dok. Jadi nggak mau diduakan gitu ya. Tuh, nggak enak diduakan Nggak dok, enak soalnya, dok ya. diduakan. Oke, jadi memang jelas berbeda ya, dari substansinya juga berbeda. Kalau kemoterapi itu kan kita memasukkan obat ya ke dalam pembuluh darah. Jadi sehingga obat itu bisa beredar di seluruh tubuh kita dan mematikan sel tumor seperti itu. Tapi radioterapi sendiri itu adalah treatment lokoregional. Jadi yang kita target itu hanya tumor atau tumor bed atau bekas tumor ya, dan regionalnya atau kelenjar getah bening atau area-area di sekitar tumor yang dia menurut kita ada kemungkinan untuk penyebaran tumor di sana. Jadi bedanya jelas efek sampingnya lebih localized ya kalau radioterapi. Tapi bukan berarti seluruh tumor itu bisa di treatment dengan radioterapi gitu. Kita masih berpegang erat kepada evidence based ya, evidence based medicine yang memang dengan penelitian itu tumor mana saja yang radiosensitif, ada juga tumor yang radioresisten gitu. Seperti itu. Baik, ini sekalian juga mungkin sedikit menjawab, dok. Ada pertanyaan dari sobat sehat. Ini namanya Ratnaningsih Utami nih. Ya, sore dok, Dr. Eriko dan Dr. Yoyan, menarik sekali baru mendengar materi seperti ini. Nah, pertanyaannya ini, apakah semua kanker juga bisa disembuhkan dengan radioterapi? Nah, apakah radioterapi ini wajib atau opsional dok ini? Pertanyaan dari Bu Ratnaningsih ya, Mbak Ratnaningsih. Ya, oke. Jadi setiap tumor itu punya evidence base-nya sendiri-sendiri untuk treatment utama yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi misalnya tumor payudara, dia treatment utamanya surgery gitu. Radioterapi dan kemoterapi dia sifatnya sebagai adjuvan, sebagai tambahan gitu. Ada lagi misalnya kanker darah ya atau leukemia misalnya. Dia treatment utamanya kemoterapi gitu. Operasi tidak bisa melakukan apa-apa, radioterapi juga sedikit aja bantuannya. Nah, begitu juga radioterapi, dia ada tumor-tumor tertentu yang memang treatment utamanya radioterapi kayak nasofaring, kanker serviks gitu. Atau kita juga bisa adjuvan misalnya pada kanker otak. Kita apabila tidak ada pembedahan maka radioterapi adalah treatment utamanya. Jadi setiap tumor itu punya apa ya, punya senjatanya sendiri-sendiri gitu. Dan senjatanya ini nggak cuma satu. Jadi bisa aja satu tumor dikeroyok rame-rame. Jadi sekarang itu udah nggak ada lagi kanker ini pasti bisa sembuh dengan radioterapi gitu. Dan mungkin untuk menyambung tentang kesembuhan, mungkin sembuh medis dengan sembuh masyarakat umum itu agak berbeda ya. Kalau di kanker itu kita kita menyatakan sembuh ya. Sembuh itu kita pasti seluruh sel tumor itu mati. Nah, itu yang kita agak berdebat di situ karena kita tidak bisa tahu seluruh sel tumor di dalam tubuh kita itu sudah mati atau belum karena belum ada alat deteksinya sampai setingkat sel. Tapi kita bisa bilang tumor ini bisa ditangani dengan 5 years
survival rate yang baik gitu misalnya. Jadi dalam waktu 5 tahun pasien itu tidak menunjukkan tanda-tanda adanya tumor dalam tubuhnya. Itu makanya kanker itu harus dievaluasi secara terus-menerus gitu ya. Jadi nggak terus dokter selesai radioterapi terus udah selesai gitu, nggak. Jadi kita akan ada evaluasi terus-menerus gitu. Ya, baik dok. Jadi mungkin menjawab ya untuk Mbak Ratnaningsih bahwa radioterapi ini dia bisa sebagai terapi berdiri sendiri, adjuvan, atau bekerja bersama-sama. Jadi paradigma sekarang terapi sudah individualize ya. Jadi setiap pasien, setiap tumor itu akan mempunyai terapinya masing-masing gitu. Nah, ini ada lagi dok, mulai banyak pertanyaan nih dok. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Dea Purnamasari ini. Pertanyaannya adalah untuk radioterapi sendiri biasanya dilakukan pas apa saja ya dok ini? Apakah bisa digunakan pada ibu hamil? Nah, bagus, Oke. pertanyaan cukup bagus ya ini. Karena Iya. kalau kita ke rumah sakit ada radiologi kan ibu hamil jangan deket-deket ya katanya ya. Iya, Nah, ini anu juga ya. Kenapa ibu hamil mau disinar ya? Saya juga agak heran ini. Apakah kandungannya itu dianggap sebagai tumor apa gimana itu? nah, Mungkin pertanyaannya bukan itu ya mungkin. iya tuh. Maksud Mungkin pertanyaannya adalah mengantarkan mungkin dok ya. ya, apabila ada kanker pada ibu hamil gitu mungkin ya, apakah bisa dilakukan radiasi atau tidak gitu ya. Oke, saya mungkin jawab dari awal ya. Radioterapi sendiri biasanya dilakukan pas apa gitu. Radioterapi ini dia berbeda tumor akan berbeda di mana dia masuknya. Misalnya gini, pada kanker serviks stadium 1 B1 ke bawah atau gitu, itu treatment of choice-nya apa gold treatment-nya adalah operasi gitu. Tetapi karena secara evidence lebih baik operasi. Tapi setelah stadium 1B2 ke atas, itu treatment of choice-nya adalah radioterapi kan. Kenapa kok bisa berbeda gitu? Karena secara evidence base treatment pada kanker serviks stadium itu lebih baik dilakukan radiasi dibandingkan dilakukan operasi apabila dalam anunya ya 5-year survival-nya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjudge radioterapi itu terbaik untuk kanker semua kanker gitu. Itu nggak bisa ke sana. Tapi radioterapi bisa berkembang. Jadi bisa berkembang itu yang awalnya dulu tidak bisa dilakukan radiasi, saat ini bisa dilakukan radiasi seperti itu. Karena ya itu banyak perkembangan teknologi yang kita miliki saat ini. Dan apakah bisa digunakan pada ibu hamil? Nah, untuk radiasi sendiri ini memang sangat toksik ya, sangat toksik. Mungkin sama seperti kemoterapi juga seperti itu. Jadi untuk ibu hamil ini sebenarnya suatu kontraindikasi relatif ya. Jadi apabila tumornya itu masih bisa menunggu untuk dilakukan treatment ketika sudah bayinya lahir, maka kita akan lakukan kita akan tunda radioterapi itu. Kecuali kalau misalnya tumornya itu mengancam nyawa, sehingga nanti mungkin nggak cuma bayinya yang terancam nyawanya, tapi ibunya juga terancam. Jadi itu masih mungkin untuk dilakukan radioterapi. Tapi ya itu akan perlu diassess ya. Tapi menurut kita untuk saat ini radioterapi itu mayoritas kita akan menghindari ibu hamil untuk dilakukan radioterapi seperti itu. Ya, baik, terima kasih Dr. Eko. Jadi memang radioterapi nanti kita juga akan mempertimbangkan risk dan benefitnya ya dok ya untuk dilakukan radiasi ya pada pasien-pasien tertentu. Nah, berikutnya ada lagi nih dok, pertanyaan dari Mbak Sasa ini. Pertanyaannya adalah bagaimana gambaran proses penyembuhan dengan radioterapi ini, dok? Wah ini ya, gambaran tapi aku suruh menjelaskannya lewat kata-kata gitu ya. Jadi disuruh merangkai ini dok kita. Iya, ini agak sulit juga ya, disuruh gambarin tapi pakai omongan. Oke, jadi di suatu radioterapi ini dia membutuhkan suatu ruangan khusus ya, suatu ruangan khusus yang kita sebut bunker. Di mana bunker ini dia memproteksi masyarakat umum yang bukan pasien dari sinar yang mungkin membahayakan gitu. Nah, pasien itu akan dilakukan
proses pertama untuk melakukan radioterapi adalah dia akan bertemu konsultasi dulu dengan dokter onkologi radiasi ya, dokter radioterapi untuk menentukan indikasinya bisa atau tidak untuk dilakukan penyembuhan atau bukan penyembuhan ya. Kita bisa lakukan treatment radioterapi atau enggak. Karena yang maha penyembuhkan hanya Allah, jadi bukan kita juga yang menyembuhkan gitu ya. Oke, setelah bertemu nanti dokter akan, apabila ini indikasi radiasi ya, dokter akan meneruskan untuk melakukan CT simulator atau simulator. Jadi kita akan memplanning bagaimana sih radiasinya, mana bagian yang akan kita tembak atau akan kita targeting, mana bagian yang boleh kena dosis sekian, mana yang tidak boleh kena dosis sekian, mana yang tidak boleh kena dosis sama sekali. Nah, itu akan kita targeting gitu. Nah, setelah targetnya bagus, setelah secara hitam di atas putih, pasien ini dinyatakan aman dari radiasi. Karena radiasi ini pedang bermata dua ya, apabila tidak digunakan secara baik, dia pasti akan bisa merusak untuk sel sehatnya. Jadi setelah kita review dosisnya, begitu, kita nyatakan, oh ini baik, tidak ada side effect yang fatal gitu terhadap pasien, maka radiasi bisa berjalan. Jadi sinar itu, jadi ada mesin yang gedenya mungkin seberapa ya? Gedenya itu kayak CT scan atau MRI gitu ya, gedenya cukup besar lah. Dia akan menembakkan radiasi sinar pengion itu energi tinggi. Tergantung kalau misalnya dia pakai linear accelerator, dia pakai sinar X, tapi kalau pakai kobalt dia pakai sinar gamma. Nah, sinar inilah yang akan kita tembakkan dan mengenai target yang tadi kita sudah rencanakan. Nah, dengan range antara 1 sampai 35 kali sinar lah kurang lebih, tergantung tumornya, tergantung indikasinya, tergantung pasiennya juga. Gitu. Jadi range-nya antara itu. Nah, dengan ditembakkannya itu, maka sel tumor akan bereaksi gitu. Kan kita tahu kalau zaman pas sekolah SMA dulu kita tahu ya ada DNA ya. Setiap sel itu punya DNA. Yang bikin hidup sel itu adalah DNA-nya. Gitu. Otomatis kalau DNA-nya kita rusak dengan sinar pengion gitu, maka kita nggak bisa pastikan juga karena tidak ada yang maha pasti ya. Yang pasti ya, yang maha pasti cuma satu. Jadi kita bisa asumsikan itu kalau DNA-nya terusak, maka sel tumor itu akan mati. Gitu. Jadi semakin banyak kita merusak DNA, maka kemungkinan untuk suatu bongkahan tumor mati itu semakin besar seperti itu. Jadi saya nggak tahu apakah itu bisa tergambar nggak ya. Mudah-mudahan bisa ya. Semoga bisa ya dok ya. Mungkin nanti kalau masih belum tergambarkan bisa langsung konsultasi langsung ya dok dengan dokter Eriko ini. Mungkin nomornya bisa ditulis di bawah sini ya dok ya. Ya, mudah-mudahan Oke. sih nggak ada dari pendengar Sobat Raisa ini, Sobat Sehat ini yang perlu konsul ke kita ya Dokter Yayan ya. Oh semoga jangan ya, Jangan amit ya. ya dok ya. Baik, ini nambah banyak dok pertanyaannya. Jadi hujan tapi ternyata kita semakin hangat untuk beberapa pertanyaan. Ini ada dari Pak Agung. Selamat sore Pak Agung. Kayaknya Pak Agung ini lewat radio ya, jadi dikirim pertanyaan via WA. Pertanyaan adalah, sore dok, saya Agung di Jogja mau bertanya. Kemarin istri saya habis operasi tumor payudara, sudah dinyatakan tidak ganas, tapi masih ada kekhawatiran kalau selnya masih ada dok. Lalu bagaimana baiknya ya dok ya? Berarti itu tidak bisa dengan radioterapi ya? Itu pertanyaannya mungkin dok. Oke, untuk Pak Agung ini kita untuk ngomong tumor payudara itu memang ada 2 jenis ya Pak Agung. Yang pertama adalah tumor jinak yang memang mayoritas wanita itu mungkin punya gitu. Jadi fibroadenoma mame atau FAM itu biasanya sih dari yang muda sampai yang tua itu kadang mudah ditemui gitu ya. Dan kalau misalnya ternyata tumornya adalah FAM itu, kita nggak perlu lakukan tindakan apa-apa lagi sebenarnya setelah operasi, kecuali memang mengganggu sekali ya. Jadi hasil patologi anatomi itu sangat berpengaruh untuk dilakukannya radioterapi atau tidak. Kalau memang dari
hasil patologi anatominya ternyata dia kanker payudara, biasanya sih infiltratif ductal karsinoma kalau patologi anatominya ya, bacaannya itu ya. Itu dengan feature-feature tertentu itu wajib dilakukan radiasi, atau mayoritas sih biasanya kanker payudara memang dilakukan radioterapi. Itu karena di Indonesia ini yang datang ke kita itu biasanya sudah stadiumnya udah stadium lokal lanjut gitu loh, locally advance. Jadi mayoritas sih biasanya perlu radiasi sebagai tambahan gitu. Ya ngeroyok bareng nih tumor. Dokter bedahnya ngoperasi, nanti bongkahan besarnya itu akan diambil gitu kan. Terus radioterapi akan menjaga lokal dan regionalnya yang mungkin dari dokter bedah itu tidak terambil atau secara kasat mata itu tidak terlihat. Itu kita akan menjaga di lokal dan regionalnya, di kelenjar getah beningnya juga sampai ke kelenjar getah bening level supraklaf ya. Dan juga dikeroyok juga dengan kemoterapi. Jadi setelah lokal, regional, nah yang mungkin ada sel lepas ke seluruh tubuh itu akan dihajar juga oleh kemoterapi. Jadi harapannya dengan udah diajar gitu udah selesai, nggak ada sel tumor yang hidup lagi gitu. Gitu Dokter Yoyan. Ya, baik. Berarti ini untuk Pak Agung, untuk istrinya, kalau memang sudah dinyatakan dia tidak ganas atau jinak, mungkin untuk radioterapinya kita tidak berikan ya dok ya, untuk kasus yang Pak Agung ini ya berarti ya. Iya, kalau untuk jinak sih kita nggak perlu berikan lagi ya Dokter Yoyan ya. Ya, Kalau memang dirasa mengganggu ya mungkin bisa dilakukan reoperasi atau operasi lagi gitu. betul ya. Ya, sama mungkin Pak Agung untuk istrinya ini mungkin setelah operasi ini lebih sering untuk follow up, untuk periksa ya dok ya. Jadi kontrol terus setiap 6 bulan ya. Baik, berikutnya ada lagi ini yang dari Sobat Sehat Raisa yang lewat radio ini, via WA ya. Pertanyaan oleh Pak Kuswahyudiati. Mohon maaf, ini Bapak atau Ibu ya, mohon maaf kalau salah. Pertanyaan adalah, dok, lalu radioterapi ini prosesnya berapa lama? Terus, apakah radioterapi ini memang diberikan untuk kanker yang sudah parah, dok? Oke, waktu treatmentnya ya, waktu treatment itu untuk radioterapi sih berlangsung mungkin antara 5 menit sampai bisa aja memakan waktu antara 45 sampai 1 jam, tergantung teknik yang kita gunakan, tergantung stadium, tergantung apa yang ingin kita capai gitu. Jadi saya juga nggak bisa bilang semakin canggih itu terus treatmentnya semakin cepat, juga nggak bisa bilang gitu juga, karena ada dengan teknik yang canggih malah justru lebih lama treatment time-nya. Cuma dia lebih presisi, sangat-sangat presisi gitu. Untuk di Sarjito sendiri kita bisa melakukan teknik dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jadi yang di dunia ini bisa lakukan dengan linear accelerator atau dengan gamma itu kita bisa lakukan di Sarjito gitu. Jadi alhamdulillah Sarjito ini salah satu center yang paling canggih ya. Di Indonesia ini ada 4 center yang mungkin kayak Sarjito ini gitu. Tadi satu lagi adalah apa tadi Dokter Rian yang pertanyaan keduanya ya? Nah, apakah radioterapi ini selalu diberikan untuk kanker yang sudah parah, dok? Oh, kanker yang sudah parah ya. Jadi radioterapi itu bisa ada di stadium 1 sampai stadium 4. Jadi kalau kanker ini ada 4 stadium kita bagi ya. Yang stadium 1 itu biasanya yang early, yang awal gitu, sampai ke stadium 4. Jadi yang 4 ini yang paliatif atau yang kalau Bapak Agung tadi bilang parah itu yang mungkin di stadium 4 ya. Tapi kalau menurut saya sih dari stadium 1 sampai stadium 4 ini namanya kanker ya semuanya berbahaya di setiap stadium ya. Jadi kita nggak bisa bilang hanya di yang kankernya parah gitu, nggak juga, karena di stadium dini itu kita juga bisa bermain di situ. Kayak kanker nasofaring juga kita bisa bermain di situ. Terus kanker serviks juga kita bisa bermain di situ gitu. Jadi untuk clear-nya mungkin nanti bisa konsultasi ke dokter apabila memang ada indikasinya ya, atau ada rujukan untuk dilakukan radioterapi dari dokter sebelumnya gitu.
Baik, terima kasih Dr. Eriko. Sekalian nambahkan juga, radioterapi juga bisa diberikan untuk beberapa kasus tumor jinak ya dok ya, termasuk juga kayak keloid itu juga bisa diterapi dengan radioterapi. Gitu. Ya, banyak sekali sebenarnya ya untuk kayak kita kenal namanya AVM, arteriovenous malformasi itu juga kita bisa lakukan radiasi. Jadi di dengan tentunya dengan alat yang high end ya, dengan alat yang canggih itu kita bisa lakukan. Tidak semua center radioterapi bisa melakukan itu. Jadi kita bisa istilahnya kita punya teknik namanya stereotactic radiosurgery kalau di Sarjito, jadi SRS. Nah, teknik ini dia memungkinkan untuk mengoperasi tanpa membuka kepala gitu. Jadi dengan energi yang sangat tinggi, yang mungkin kalau terkena tubuh secara keseluruhan itu letal sifatnya. Tapi dengan tingkat yang sangat presisi, 1-2 mm gitu, kita bisa memberikan itu ke tumor sehingga tumor itu baik jinak maupun ganas itu diharapkan mati. Walaupun tidak semua tumor ganas juga kita bisa lakukan stereotactic radiosurgery. Ada indikasi-indikasi khusus yang kita tidak bisa sebagai dokter, sebagai medis itu tidak bisa melampaui itu. Jadi kalau evidence base-nya itu belum bilang ini bisa untuk dilakukan pada tumor A gitu ya, kita nggak akan lakukan karena kita lagi-lagi bergerak sesuai dengan guideline gitu ya. Mungkin itu Dokter Yayan yang tambahan sedikit ya. Baik, ya cukup mencerahkan sekali ya dok ya. Masih bisa lanjut ya Mbak Galuh kita? Jadi mungkin kita jeda dulu. Oke, boleh kita bernafas dulu ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi karena masih ada beberapa pertanyaan juga ini Mbak Galuh. Monggo Mbak Galuh silahkan. Baik, terima kasih dan juga mohon izin Dr. Yoyan dan juga Dr. Eriko. Menarik sekali sore hari ini Sobat Sehat ya. Mungkin banyak hal baru yang kita dapatkan ya Sobat Sehat, bahwasanya ternyata senjata dari setiap yang diberikan untuk kanker di beda-beda Sobat Sehat. Nah setelah ini kita akan lanjut lagi. Untuk Anda satu lagu akan menemani kita. Ini ada yang request, terima kasih banyak, ada Mbak Ivana Ziati nih, terima kasih banyak. Katanya request lagunya The Scientist dari Coldplay, kayaknya pas banget sore hari ini. Sambil hujan, kita dengerin bincang-bincang santai. Satu lagu akan menemani kita di sore hari ini, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. I was just guessing
stop. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Hai Sobat Sehat, sudah tahukah Anda tentang UGM Karir? UGM Karir merupakan aplikasi yang memiliki fitur untuk memenuhi pengembangan karir mahasiswa dan alumni UGM. Sobat Sehat, tidak hanya memudahkan mahasiswa dan alumni UGM dalam mengakses informasi karir, tetapi UGM Karir juga dapat memfasilitasi kebutuhan mitra UGM. Keunggulan dari UGM Karir diantaranya adalah dapat diakses oleh seluruh alumni dan selalu update real time, mempermudah mencari talent yang berkualitas dan sesuai kualifikasi, membantu meningkatkan citra perusahaan di mata mahasiswa dan alumni. Fitur yang disediakan oleh UGM Karir yaitu posting lowongan kerja dan magang, company talk, career fair, campus hiring, dan verifikasi alumni. Nah, jika Sobat Sehat ingin membuka peluang kerjasama dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan pengembangan inovasi, Sobat Sehat dapat membuka website di mitra.simaster.ugm.ac.id. Sedangkan, UGM Karir dapat diakses melalui website alumni.ugm.ac.id/UGM Karir. Nah, pasti bermanfaat kan? Ayo Sobat Sehat, akses informasi karir di UGM Karir. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Ya, Sobat Sehat, Anda masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Dan juga selamat bergabung kembali untuk Sobat Sehat yang berada di radio, di Zoom maupun di website kami di radioindonesiasehat.com. Terpantau di seputaran studio Raisa nih Sobat Sehat, hujan lumayan deras dan Anda mungkin boleh sedikit menghangatkan tubuh Anda dengan minum-minuman hangat seperti teh atau kopi atau coklat hangat. Dan mari kita lanjutkan bijak santai di sore hari ini. Dan tentu Sobat Sehat masih kita buka pertanyaan yang bisa Anda ajukan melalui WhatsApp kami di 0858 8065 5970 untuk Sobat Sehat yang berada di radio. Dan untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom, ada boleh raisan atau silakan nih dituliskan di kolom chat di bawah ini kalau kata Dr. Yoyan ya. Dan masih Sobat Sehat kita mengenal radioterapi ini seperti apa. Masih bersama dengan Dr. Eriko dan juga Dr. Yoyan. Sobat Sehat, mari kita simak kembali. Kami akan masih menemani Anda sampai dengan pukul 4 sore. Waktu saya kembalikan ke Dr. Yoyan. Silakan Dok. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Jadi kayaknya kita satu area nih Mbak ya. Di tempat saya juga hujan soalnya. Cuma bedanya di sini saya nggak ada minuman hangat ini Mbak. Bukannya satu studio Dr. Yan malahan. Oh ya, jangan buka rahasia ya Dr. Eriko. Oke, kita lanjut ya. Kita menghangatkan lagi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Iva ya, dari Zoom ini.
ditanyakan adalah apakah setiap pasien yang menjalani radioterapi akan mengalami efek samping seperti rambut rontok dan lain-lain. Dan apakah ada yang bisa dilakukan oleh pasien untuk mencegah terjadinya efek samping ini, Dok? Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering sekali ditanyakan, Dok ya. Ya, banyak sih mitos-mitos tentang pengobatan kanker ya. Jadi berbeda modalitas itu efek sampingnya akan berbeda pastinya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pasien-pasien rambut rontok itu ketika kemoterapi itu memang banyak yang tanya, kan sama-sama terapinya yang depannya radio, yang satu depannya kemo gitu ya. Mungkin efek sampingnya mirip-mirip lah gitu ya. Tapi sayangnya enggak gitu. Jadi kalau radioterapi itu efek sampingnya localized. Jadi lokal pada daerah yang kita sinar aja. Misalnya kita sinar di perut gitu, nggak mungkin rambutnya rontok kecuali dijambakin anaknya gitu misalnya. Atau kita treatment di kepala ternyata efek sampingnya diare. Lah itu juga agak aneh juga karena yang efek sampingnya itu localized. Apabila kita punya tumor pasien itu punya tumor di kepala gitu ya, kita lakukan penyinaran di kepala. Penyinaran di kepala itu salah satunya efek sampingnya memang rambut rontok, tapi berbeda dengan rambut rontok yang pada kemoterapi. Karena yang akan rontok itu hanya daerah yang dimasuki oleh sinar saja. Misalnya ada masuk sinar dari sini gitu, maka yang rontok kurang lebih yang di di sini gitu ya. Nanti bisa mungkin kalau kita 360 derajat gitu bisa polkadot gitu nanti bentuk rambutnya gitu. Jadi nggak semua, jadi bahkan rambut rontoknya itu bisa kita ukir gitu ya. Misalnya kita mau bikin mohawk gitu juga mungkin bisa gitu, tergantung arah radiasinya. Ini bercanda ya, cuma saya bisa menggambarkannya seperti itu. Jadi beda dengan kemoterapi yang misalnya habis masuk obat, rontoknya mungkin hampir keseluruhan rambut itu rontok. Sama juga ketika kita sinar pada serviks misalnya, pada pelvis gitu. Efek sampingnya mungkin bisa diare, itu juga bisa karena sebagian usus akan teradiasi. Tapi semua efek samping itu sifatnya temporary. Jadi suatu saat dia akan kembali lagi gitu. Jadi nggak usah khawatir karena kalau saya lebih mengkhawatirkan bukan rambutnya ya, tapi tumor yang ada di dalam tubuh kita. Apabila kita tidak lakukan treatment, maka tumor itu ya tetap akan ada di tubuh kita. Dan efek samping itu biasanya kalau untuk radioterapi temporary. Jadi saya sih lebih prefer untuk tumornya mati. Efek samping akutnya atau efek samping jangka pendeknya itu kita terima dulu. Setelah itu nanti tumornya selesai, habis gitu, baru ya kita memanage efek samping akut itu. Jadi itu lebih reasonable kalau buat kami di medis. Mungkin gitu, Dokter Yoyan. Oke, Dok. Nah, ini mungkin saya agak nyambung pertanyaan, Dok ya. Sering yang ditanya tuh sama pasien adalah, boleh nggak sih, Dok, kalau kita di sinar itu kita mandi, Dok? Karena kalau tadi sinar hampir 35 kali ya, Dok, 1 bulan lebih nggak mandi, waduh. Yang pingsan yang di rumah nanti, Dok, ini. Bukan pasiennya, tapi yang di rumah yang pingsan nih, Dok ya. Enggak, Dok? Ya mungkin pasiennya dulu yang pingsan, Dokter Yoyan. Karena yang hidungnya paling dekat kan pasiennya. Oh, iya. Jadi gini ya itu banyak beredar mitos-mitos kayak gitu juga ya. Karena zaman dulu ini ada hubungannya dengan perbedaan teknik radiasi. Kalau zaman dulu kita menggunakan alat radiasi yang namanya kobalt 60 gitu ya. Kobalt 60 itu dia punya energi superficial. Jadi dia punya dua energi, yang satu superficial dose build up-nya, sama yang satu agak dalam. Nah, yang superficialnya inilah yang bikin dosis di kulit itu tinggi gitu. Nah, alat ini sudah digunakan selama puluhan tahun, sejak 1950 sampai 2000, mungkin sampai sekarang itu masih ada center yang menggunakan kobalt gitu ya. Nah, untuk yang dosisnya di kulit itu tinggi, jadi otomatis dia akan gampang untuk lecet. Lecet ya, bukan melepuh sebenarnya ya. Jadi ketika kulit itu terjadi diskontinuitas, itu akan sulit untuk recover ketika radiasi masih berjalan. Lah, apalagi kalau dosisnya superficial di kulit gitu ya. Tapi dengan alat linear accelerator yang kita punya saat ini, itu sebenarnya secara teori dosisnya itu ada di dalam gitu. Jadi
untuk kulit dia lebih friendly. Tapi lagi-lagi radiasi itu sangat baik responnya terhadap sel yang mudah membelah. Salah satunya kulit. Kulit itu di membran basalnya itu sangat mudah membelah. Gitu. Jadi kalau kena radiasi, dia akan apa istilahnya dia akan stop berfungsi gitu ya. Nah, ketika stop berfungsi, apabila ada terjadi jejas, terjadi kerusakan pada kulit gitu, dia akan lebih sulit menutup dibandingkan orang normal. Kalau mungkin orang normal kena lecet gitu 1-2 hari dia sembuh gitu ya. Tapi kalau pada pasien yang terkena radiasi di area radiasinya itu kalau terkena lecet apa tergesek gitu dia akan sulit untuk sembuh. Jadi dia akan lecet gitu agak lama. Nah, inilah yang mungkin orang bilang sebagai apa ya? Kayak melepuh gitu mungkin ya. Walaupun mekanismenya itu bukan melepuh. Jadi mandi itu tetap boleh. Mandi itu tetap boleh, yang tidak boleh adalah tergesek kalau saya bilang ke pasien saya. Jadi jangan sampai kulit kita itu discontinue gitu. Jadi diskontinuitas kulit itu terjadi, itulah yang tidak boleh karena apabila terjadi dia akan sulit untuk recover. Nah, makanya itu clue-nya ya. Jadi clue-nya nanti pasien sendiri lah yang akan memanage gimana caranya supaya tidak lecet gitu. Dan ketika radiasi untuk meminimalisir adalah dengan kering. Ya, benar dengan kering, tapi kering saat dilakukan radioterapi, saat masuk ke bunker gitu. Setelah keluar dari bunker selisih 2-3 jam itu sebenarnya sudah baik untuk dilakukan kalau mau mandi sih mandi aja nggak ada masalah. Cuma menggunakan sabun cair yang jelas. Karena kalau sabun apa ya, batangan itu kan jelas potensi untuk menggeseknya itu lebih tinggi. Dengan sabun cair dan menggunakan sabun bayi. Kenapa sabun bayi? Karena dia tidak mengandung logam. Ya, karena kalau sabun dewasa itu kadang ada aluminiumnya, ada magnesiumnya. Itulah yang akan meninggikan dosis di kulit. Gitu. Jadi bukan karena apa ya? Bukan karena sinarnya, tapi memang karena kandungan sabunnya seperti itu. Mungkin dari saya gitu, Dokter Yoyan. Ada lagi baik. Berarti clue-nya adalah mandi boleh, tapi jangan digesek ya dok ya. Itu clue-nya ya berarti ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak Galuh sebelum nanti ada closing dari Dokter Eriko, sepatah dua patah kata. Ini dari Pak Zuzani. Ini dari pendengar radio Raisa, Sobat Sehat Raisa. Di sini bertanya, gaya hidup yang seperti apa yang bisa mencegah tumor atau kanker tersebut, dok? Selain karena keturunan. Nah, ini pertanyaan cukup bagus sekali, dok ya. Dan pas pertanyaan di terakhir ini, dok. Iya, iya. Ya, jadi sebenarnya keturunan juga untuk kanker itu juga enggak ya. Porsi yang paling besar untuk karena keturunan itu sebenarnya kanker payudara. Cuma itu juga porsinya sangat kecil sekali dibandingkan yang karena sebab lainnya ya. Kita nggak bisa bilang satu hal itu menyebabkan kanker karena kanker itu multifaktorial. Jadi ibarat apa ya benih ya, kita misalnya punya keturunan kanker gitu ya, kita punya benihnya. Tapi misalnya benih padi gitu ya. Kalau misalnya kita taruh di meja gitu kan juga nggak akan tumbuh gitu kan. Terus kalau kita taruh di tanah gitu, apakah pasti tumbuh? Enggak juga. Jadi apabila taruh di tanah nggak disiramin juga nggak akan tumbuh juga kan. Jadi nah itu sama dengan kanker gitu. Jadi kalau misalnya kita punya benih, terus kita taruh di tanah, kita pupuk gitu, kita siram, kita pupuk secara rutin, yaitu akan memacu terjadinya kanker. Lah, pupuk sama siramnya itu apa kalau di tumor di kanker ini ya? Kalau untuk tumor jinak sih kita nggak perlu khawatir ya. Tapi kalau untuk tumor ganas, yang kita perlu khawatir memang yang pertama adalah gaya hidup sehat ya. Jadi benar-benar gaya hidup sehat itu memegang peran penting. Rokok itu juga salah satunya. Terus olahraga, ini yang mungkin anak milenial zaman sekarang itu yang agak kurang gitu ya. Ya emang saya juga agak ini baru sadar olahraganya ya baru sekarang ini. Sebelumnya sibuk nggak tahu sibuk ngapain ya. Sibuk belajar apa sibuk main gitu. Tapi memang olahraga itu memerankan faktor penting untuk
mencegah terjadinya kanker karena apabila kita olahraga hormonal tubuh kita itu harapannya akan baik ya. Jadi kita tuh sebenarnya punya anti kanker di dalam tubuh kita. Tapi apabila itu tersupres karena kebiasaan kita, karena lifestyle kita itu dia akan berkurang fungsinya gitu. Jadi tumor itu akan tumbuh tanpa ada yang menghalangi seperti itu. Yang jelas rokok lah nomor 1. Kalau dari saya itu mungkin. Dokter Yoyan mungkin ada tambahan. Ya, baik. Jadi sebenarnya yang disampaikan Dr. Eriko tadi kita bisa rangkum ya bahwa untuk menghindari atau mencegah tumor kanker itu kita harus cerdik ya. Nah, cerdik itu singkatan tuh. C-nya itu cek kesehatan berkala. Nah, kalau E-nya itu enyahkan asap rokok. Tadi sampaikan Dr. Eriko ya, rokoknya harus pergi. R-nya tuh rajin berolahraga. D-nya diet seimbang. I-nya istirahat cukup. Nah, yang terakhir K-nya adalah kelola stres. Jadi itu mungkin ya dok ya. Jadi kalau kita bisa menerapkan hidup cerdik, insya Allah kita terhindar dari tumor selain tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Itu ya. Yang Nah ini karena yang terakhir itu. Ya betul. Karena ini berhubung saya sudah dikode oleh Mbak Galuh bahwa harus selesai 15.55. Mungkin ada sedikit dua patah kata dari Dr. Eriko untuk mungkin pesan-pesan buat Sobat Sehat Raisa ya terkait radioterapi ini. Monggo dok, silakan dok. Oke, jadi tata laksana kanker di dunia ini saat ini sudah berkembang sedemikian hebatnya ya, sehingga kita sebenarnya nggak perlu khawatir lagi dengan kanker itu. Yang penting adalah kesadaran kita untuk berobat. Jadi kalau misalnya ada benjolan gitu segera mungkin untuk periksa. Dan apabila disuggest oleh dokter untuk melakukan treatment, dokter nggak akan menjerumuskan ya. Jadi kita harus istilahnya harus juga mau ya, voluntarily mau berobat gitu. Itu utamanya. Dan radioterapi adalah salah satu modalitas kanker yang saat ini memiliki peranan penting dalam tata laksana kanker di dunia. Mungkin dari saya gitu, Dr. Yoyan. Baik, terima kasih. Cukup bagus sekali dok ya pesan untuk sobat-sobat Sehat Raisa sore hari ini. Semoga bisa mendapatkan ilmu, menambah pengetahuan. Jadi kalau saya boleh simpulkan dari bincang-bincang santai atau bisti kita sore ini bahwa radioterapi itu salah satu senjata untuk bunuh kanker dibandingkan senjata-senjata lainnya. Radioterapi dia aman, efek sampingnya sifatnya lokal saja, dan di Jogja kebetulan alhamdulillah di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito merupakan salah satu pusat pelayanan radioterapi yang lengkap dan punya alat-alat yang canggih dengan dokter-dokter yang kompeten. Sehingga jangan takut kalau ada curiga kanker, segeralah berobat karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya atas nama saya mewakili Dr. Eriko juga, mohon maaf kalau dalam memandu acara ini banyak kekurangan. Semoga dapat bermanfaat dan akan saya tutup dengan pantun ya. Jalan-jalan di pinggir kali nggak ada yang menemani. Ada ikan gabus, ada juga ikan sepat. Demikian bincang-bincang santai sore ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Monggo Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Yoyan. Waduh, Dr. Yoyan ini udah siap-siap pantun, saya belum siap dok. Terima kasih banyak Dr. Yoyan dan juga Dr. Eriko telah memberikan ilmunya kepada kita semua tadi ya. Cerdik nih, saya juga akan nambahkan kita harus menegakkan gaya hidup yang olahraga teratur, kelola stres dan juga enyahkan kebiasaan merokok. Nah itu tadi yang cerdik, yang lengkap ini versi singkatnya, masih ditambah yang cerdik tadi. Nah terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Sobat Sehat yang berada di radio, di website maupun di Zoom meeting. Seru sekali obrolan sore hari ini Sobat Sehat, semoga bisa menambah wawasan dan juga bisa Anda tularkan kepada keluarga Anda dan juga lingkungan sekitar Anda. Sekali lagi, terima kasih banyak Dr. Eriko dan juga Dr. Yoyan telah membawa obrolan sore hari ini menjadi lebih asik dan bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu Dr. Eriko dan juga Dr. Yoyan. Semoga menjadi amal jariah untuk Anda dan juga salam untuk keluarga ya dok ya. Amin. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Galuh dan sehat. Sobat Sehat yang telat-telat nih baru hadir di akhir-akhir acara, tenang saja. Anda masih bisa menikmati obrolan santai di sore hari ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Dan lagu terakhir dari Malik and the Essential dengan Good Lovin' menjadi lagu terakhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Dan besok pagi, Sobat Sehat jangan lupa jam 8 pagi kita akan mengenal bagaimana dunia forensik.
Sepertinya menarik ya. Tetap menyatu bersama kami. Saya Galuh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We started all, it may not be the right time. We have it all, the love living higher ground. Try not to blind and fall. Another day, another reason to be safe. It's all on you, it's all on me, it's all on us. It might be right, it might be wrong. Yeah. All I know is feels like lovers in a movie scene. Love and know until the end. I know we'll have a good loving. You know we'll have a hard time loving. Yeah. You know we'll have it. You know it's real. I know we'll have a good loving. You know we'll have a hard time loving. Yeah. I know we'll have it. You know it's real. We know we have a chance. Summer love, acting like a rainy days. We pretend as if the dance will ever last. Yeah. Try not to fall too far, or let it be like lovers love, or let it lost, or let it happen, let it all, let it fall, let it fall. Like the moment when we're holding breath before we kiss, waiting for it to begin. I know we'll have a good loving. You know we'll have a hard time loving. Yeah. You know we'll have it. You know it's real. I know we'll have a good loving. You know we'll have a hard time loving. Yeah. I know we'll have it. You know it's real. We know we have a chance. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.